Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, anggota dari kelompok KKN Gresik 29 di Desa Iker-Iker Geger. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang peran keluarga sebagai pendukung utama di masa pandemi COVID-19 ini. Saat COVID-19 tiba, semua pergi menjauh, kaki gontai melangkah, beban terasa semakin berat. Siapakah yang bersama kita? Ialah keluarga. Pandemi membuka mata mutiara yang paling berharga, yaitu keluarga. Mengenal kesehatan jiwa. Apakah kesehatan jiwa? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat ketika dia bisa mengembangkan kemampuan dirinya secara spiritual, mental, dan juga sosial. Mengapa kesehatan jiwa merupakan hal yang penting khususnya di masa pandemi ini? Karena manusia terdiri atas tubuh dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, demikian juga sebaliknya. Dengan jiwa yang sehat, maka seseorang mampu untuk mengenali potensi diri, mampu untuk menghadapi stres sehari-hari, produktif, dan juga bermanfaat untuk lingkungannya atau orang lain. Masa pandemi ini merupakan masa yang penuh dengan krisis dan ketidakpastian. Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan, tetapi kehadiran keluarga akan memberi sebuah kepastian dalam diri kita. Kemudian ada dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa keluarga. Ada cemas dan stres, ketakutan akan penyakit, stigma, kemudian perubahan pola komunikasi yang menggunakan masker, kemudian kebingungan akibat banyaknya informasi, dan juga bosan karena ruang geraknya terbatas. Bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah menimbulkan tantangan baru dalam keluarga. Ketangguhan keluarga menjadi salah satu hal terpenting dalam menghadapi krisis pandemi ini. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dalam masa pandemi ini sangatlah penting bagi keluarga untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, mencegah timbulnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada anggota keluarganya dengan cara mengenal kerentanan dalam keluarga, memperkuat ketangguhan keluarga. Kemudian apa yang ditampilkan oleh anggota keluarga kita mungkin saja adalah sebuah reaksi yang normal dalam situasi yang tidak normal atau situasi masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai kondisi dalam masa pandemi ini yaitu pada anak-anak penutupan sekolah dan berbagai aktivitas lainnya membuat anak kehilangan jadwal dalam kehidupannya. Reaksinya yaitu cemas, gangguan tidur, tidak mau lepas dari orang dewasa, mudah menangis. Kemudian pada anak usia remaja, adanya penutupan sekolah ataupun tempat kuliah telah mengubah cara pandang remaja terhadap diri dan kebutuhannya. Reaksi yang terjadi yaitu perasaan terisolasi dan juga kecemasan karena tingginya ketidakpastian saat ini. Kemudian, situasi pada orang tua, terjadinya gelombang PHK, perubahan pola hubungan dalam keluarga karena aktivitas bekerja dan bersekolah dilakukan dari rumah. Reaksinya hilangnya tujuan hidup ketika di PHK. Kemudian kecemasan akan penularan, kondisi keuangan, dan juga masa depan. Di situasi yang terjadi pada kakek nenek, yaitu isolasi yang semakin tinggi, terputusnya layanan kesehatan yang biasa diperoleh. Reaksinya, kesepian meningkatkan resiko depresi dan kecemasan, serta meningkatkan stres dan memperburuk kondisi fisik. Kemudian, jika ada anggota keluarga yang positif OTG, reaksinya yaitu kecemasan yang mungkin diikuti oleh reaksi fungsi organ tubuh atau secara fisiologis. Kemudian menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan mencari jalan keluar. Apakah yang dapat dilakukan keluarga? Yaitu cara yang pertama, lihat apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Yang kedua, dengarkan keluhan anggota keluarga.
Yang ketiga, beri rasa nyaman dengan bantu agar menjadi tenang. Kemudian bantu menghubungkan dengan berbagai alternatif solusi yang dibutuhkan. Kemudian lindungi diri dari situasi yang lebih buruk. Kemudian mengelola harapan. Ketika ada anggota keluarga yang bermasalah, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Yaitu yang pertama, kenali gejala seperti perubahan tidur atau nafsu makan, perilaku yang tidak biasa, kemudian perubahan suasana hati, menarik diri, penurunan aktivitas rutin, ataupun gangguan konsentrasi, mudah tersinggung, apatis, pemikiran yang kacau, kecemasan yang berlebihan, dan juga merasa tidak ada pegangan hidup. Kemudian setelah mengenali gejala, dukungan untuk melakukan upaya mandiri. Kemudian muncullah dukungan dari seluruh anggota keluarga untuk mengatasi tekanan yang ada. Setelah hal tersebut dilakukan, sadari ketika kondisi tidak membaik. Jika membahayakan diri sendiri dan orang lain, kunjungi puskesmas terdekat atau layanan profesional lainnya. Kemudian stigma. Stigma terkait dengan wabah COVID-19 ini ada dua, yaitu stigma publik dan stigma diri sendiri. Stigma publik yaitu adanya pandangan negatif bahwa penderita COVID sangat menular dan berbahaya sehingga memunculkan perilaku yang diskriminatif seperti mengusir penderita dari kediamannya. Kemudian stigma diri yaitu adanya perasaan negatif bahwa dirinya tidak berharga. Kemudian bisa terjadi putus asa. Kemudian mengapa COVID-19 menimbulkan begitu banyak stigma? Karena penyakit ini relatif baru dan masih banyak yang belum diketahui. Kemudian sangat mudah untuk mengaitkan ketakutan itu dengan hal-hal lain. Kemudian apakah dampak dari stigma ini? Yang pertama, membuat orang menyembunyikan penyakitnya. Yang kedua, menghalangi orang untuk mencari layanan kesehatan secara tepat. Kemudian membuat orang enggan untuk memberi bantuan atau bahkan mengasingkan pasien atau keluarga maupun tenaga kesehatan. Bagaimana cara melewati stigma ini? Yaitu bekali diri dengan informasi yang akurat, kemudian kenali sumber informasi yang dapat dipercaya, kemudian tumbuhkan perasaan peduli dan semangat gotong royong dalam berbagai kelompok masyarakat dengan menggunakan bahasa yang simpatik dan empati dalam mengemukakan semangat perjuangan khususnya bagi mereka yang berada di garis depan. Kemudian pemulihan. Kegiatan pemulihan setelah dinyatakan negatif dari COVID-19 ini perlu dilakukan agar anggota keluarga tidak hanya sekedar pulih kembali, tetapi dapat beraktivitas kembali di masyarakat. Keluarga sebagai faktor pendukung, kemudian mengembalikan fungsi sosial sesuai kebutuhan tiap-tiap anggota keluarga. Kemudian menumbuhkan kemandirian dalam mencari solusi, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian keluarga sebagai pendukung dalam proses pemulihan. Bentuk dukungan keluarga yaitu membuat suasana lingkungan rumah agar nyaman dan aman sehingga mampu mempertahankan kesehatan anggota keluarga yang baru pulih. Dengan cara antara lain mengubah cara komunikasi dalam keluarga sehingga komunikasi sesama anggota keluarga menjadi lebih sering dilakukan dalam suasana yang rileks, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian ada dukungan informasi seperti pemberian nasihat, petunjuk, saran, dan masukan sesuai dengan kebutuhan penyintas COVID-19. Kemudian dukungan emosionalnya, kepedulian dan perhatian terhadap penyintas COVID-19 yang akan menumbuhkan rasa nyaman, tentram, dibutuhkan dan dicintai saat mengalami tekanan dalam proses pemulihan. Kemudian meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan bersama keluarga. Terus pujian yang tulus atas semangat dan pencapaiannya yang diperoleh penyintas COVID
dorongan dan motivasi terhadap ide dan perasaan yang dialami. Kemudian dukungan kelompok, yaitu mendorong kegiatan di luar lingkup keluarga seperti organisasi terkait komunitas, peduli yang lainnya. Kemudian dukungan lain, pemberian materi maupun barang yang dibutuhkan. Lingkungan rumah yang bersih, aman, dan nyaman pun dapat membantu penyintas COVID-19 melewati proses pemulihan dengan baik. Penyintas COVID-19 kembali ke komunitas. Menjalin hubungan dengan sumber daya atau fasilitas kesehatan. Tugas keluarga memelihara kesehatan jiwa dan psikososial, yaitu hubungan antara kesehatan emosional seseorang dalam masyarakat. Kemudian memanfaatkan fasilitas dan terlibat aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian mencari dan memanfaatkan informasi tentang kesehatan dari sumber terpercaya. Kemudian ketangguhan. Keluarga idealnya adalah penjaga agar jiwa tetap sejahtera. Keluarga adalah tangan pertama yang mampu mengulurkan tangan jika ada jiwa yang terluka. Namun tak jarang pula keluarga menjadi sumber masalah keluarga. Sumber masalah berawal atau berakhir di keluarga. Bagaimana agar keluarga kita dapat menjalankan perannya? Bagaimana agar keluarga tidak menjadi sumber masalah? Ciri-ciri keluarga tangguh. Keluarga tangguh dalam keluarga yang adalah keluarga yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan atau stres dan krisis secara efektif, yaitu ada 3M: aman, iman, dan imun. Aman yaitu patuh terhadap protokol kesehatan seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Kemudian untuk iman yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, melakukan kegiatan yang bermakna bagi orang lain, dan juga mendorong orang lain karena menolong orang lain karena menolong akan memberi kebahagiaan bagi diri sendiri sehingga akan meningkatkan imunitas. Kemudian untuk imun yaitu lakukan perawatan diri, istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, lakukan rutinitas kegiatan, dan fokus pada hal-hal yang positif. Cara memperkuat ketangguhan keluarga, yaitu ada apresiasi, komunikasi yang mendalam, waktu bersama, komitmen, dan kesejahteraan spiritual, kemudian kemampuan untuk mengatur stres dan krisis dengan afektif. Kemudian komunikasi, sejauh mana Anda berkomunikasi dengan keluarga, termasuk yang manakah keluarga Anda? Ada basa-basi, tidak ada komunikasi yang mendalam. Kemudian berbicara, tetapi tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Atau bertukar pendapat, mampu berdiskusi tetapi tidak pernah berbicara dan memahami perasaan. Kemudian dekat, mampu berdiskusi dan melibatkan perasaan tetapi masih ada batasan-batasan. Atau dengan diskusi secara mendalam, mampu membicarakan hal-hal penting, hal-hal pahit dan sulit. Bagaimana menumbuhkan komunikasi yang mendalam? Mari kita coba kurangi membicarakan tetangga, orang lain yang tidak ada untungnya untuk keluarga. Coba bicara tentang keadaan diri sendiri dan anggota keluarga. Misalnya menanyakan kepada anak mengenai kegiatan sekolahnya, apa pendapat dan perasaannya, apa kata gurunya, kemudian dibahas secara bersama. Intinya adalah mendengarkan cerita istri atau suami tentang kegiatan masing-masing, mendengarkan cerita anak-anak tentang kesibukan sekolahnya dan teman-temannya. Kemudian mendengarkan adalah langkah awal untuk membangun komunikasi mendalam dan bermakna. Berikut yang dapat saya sampaikan pada sosialisasi ini. Jika ada pertanyaan dapat dipertanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Sekian sosialisasi kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.